Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Balik lagi di episode ke-104 Podcast Kesehatan RSUD Kota Bogor. Hari ini saya Dr. Nabila Hairunisa akan menemani sahabat sehat RSUD Kota Bogor semua podcast bersama tamu kita yang spesial. Ada Dr. Marsita. Halo dokter. Halo. Dr. Marsita ini Halo. merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Sobat sehat tahu nggak sih, ternyata gatal itu bukan cuman karena alergi atau karena infeksi biasa aja. Ada penyebab lainnya yang harus kita waspadai dan kita fokus nih, jangan sampai terlambat. Ternyata gatal juga bisa menjadi salah satu tanda penyakit diabetes mellitus. Apa sih sebenarnya diabetes mellitus dan bagaimana sih gatalnya? Gitu. Mari kita bahas lebih lanjut. Baik, di sini Dr. Marsita sehat, Dok? Alhamdulillah Oke, sehat. Dr. Nabila sehat. Sehat. Kita udah biru-biru Harus nih, sehat Dok. ya. Iya. Sehati. Sehat. Kita sehati biru-biru. Harus ya. Sama layar juga sehati, Dok. Keren ya. Iya, nah, Dok, jadi kita membahas tentang gatal nih. Oke. Yang kita tahu kan gatal merupakan sensasi yang tidak nyaman yang mendorong kita buat garuk-garuknya ya, Dok ya. Benar-benar. Apa aja sih, Dok, sebenarnya penyebab gatal itu, Dok? Oke, selamat siang Sobat RSUD. Bersama saya Dr. Marsita dan Dr. Nabila. Kita akan mengobrol atau membahas nih tentang jangan sepelekan gatal. Betul. Dan ternyata gatal itu bisa kemana-mana gitu ya, Dok ya. Ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana Gatal itu penyebabnya apa saja, Dok? Oke, jadi gatal itu memang penyebabnya banyak ya, Dok ya. Yang jelas dia karena dari penyakit kulit itu sendiri. Oke. Kemudian dari penyakit sistemik juga bisa, kemudian dari pikiran itu juga bisa banget. Gitu. Jadi kalau dari penyakit kulit seperti yang kita ketahui kayak kena kutu seperti itu. Kemudian alergi itu juga ya ada faktor pencetusnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang sistemik, nah ini yang akan kita bahas, bisa karena penyakit gula, kemudian bisa karena penyakit ginjal, kemudian yang pikiran itu juga bisa banget, Dok, di saat pikiran kita lagi banyak nih, bisa banget menyebabkan kita garuk-garuk ya. Jadi jangan terlalu banyak pikiran ya, walaupun orang hidup mikir, tapi kalau bisa di manajemen supaya kita juga tetap sehat. Betul. Seperti itu. Menarik juga ya sebenarnya membahas tentang stres itu bisa bikin gatel ya ternyata. Betul. Nah, cuman hari ini juga nggak kalah menarik, kita bakal bahas mengenai sistemik tadi ya, Dok ya. Betul. Mengenai diabetes mellitus yang ternyata bisa mencetuskan gatal juga nih sahabat sehat. Nah, sebelum kita lanjut, diabetes mellitus itu sendiri apa, Dokter? Oke. Siap. Jadi diabetes mellitus itu seperti yang kita ketahui, dia adalah suatu penyakit metabolik nih, ada yang sistemik di tubuh, di mana kadar gula itu melebihi dari normal. Di mana kalau pada orang normal itu 120-129 ya, Dok ya. Kalau puasa ya. Kalau puasa ya. Kemudian pada orang dengan diabetes itu gulanya lebih dari itu. Seperti itu. Jadi memang ya gula itu enak, Dok, tapi juga membahayakan. Benar. Jadi kita harus tetap kontrol nih supaya enaknya dapat tapi juga tetap sehat untuk badan kita. Baik. Nah, diabetes mellitus atau kencing manis atau sakit gula itu ternyata bisa bikin sakit gatal, gejala gatal ya. Benar. Kapan nih, Dok, kita harus mulai curiga kayaknya nih gatalnya karena nggak sakit gula deh? Nah gitu, Dok. Kapan, Dok? Oke. Sip. Jadi Sobat Sehat RSUD, jadi di sini ya nanti biar Sobat RSUD juga tahu, juga bisa, oh ini ternyata ngarahnya ke sini nih. Hari ini kita akan jelaskan nih. Yang jelas kapan kita harus curiga, wah ini kok kayaknya gatalnya nggak biasa. Iya nih, aneh nih. Yes. Jadi pertama itu gatal itu lebih dari 2 minggu. Oke. Lebih dari 2 minggu. Dari 2 minggu. Oke. Terus kemudian sudah penanganan yang sederhana. Penanganan sederhana itu seperti memberikan obat gatal yang udah bisa dibeli tanpa resep tuh, Dok, kan pasien juga udah banyak yang pintar-pintar tuh, oh obat gatal nih beli, oke. Sudah diobatin itu dan sudah beberapa hari minum obat itu kok masih gatal. Kemudian dipakein pelembab atau misalnya nih kan di apotek juga banyak jual obat gatal nih, Dok, yang klaimnya obat gatal. Udah disalepin itu kok nggak sembuh-sembuh. Wajib curiga bahwa jangan-jangan gitu. Terus bisa juga disertai dengan misalnya pasien itu ada keluhan, kok aku mudah haus ya, kok aku harus minum terus nih, kemudian kok aku kencingnya banyak ya. Terus bisa juga disertai dengan penurunan berat badan. Nah, kalau udah yang kayak gitu sebaiknya
segeralah periksa ke dokter dok supaya bisa dipastikan ini gatalnya kenapa sih, atau hanya gatal biasa atau karena stres, atau ternyata kok sudah gula. Seperti itu. Berarti gatal lebih dari 2 minggu, Ya. udah diobatin sederhana tapi betul. nggak ada perbaikan, sama ada tanda-tanda dari penyakit gula itu sendiri ya dok yang dokter bilang tadi ya. Terus sama ini biasanya kan pasien, oh aku nggak makan ini, nggak makan itu, aku udah tak coba kok masih gatal. Oh, udah menghindari pencetus yang biasanya bikin gatal, tapi masih gatal. Sakit gula nih, tiba-tiba menimbulkan gatal dok. Nah itu mungkin pertanyaan yang sering timbul ya dok dari sobat sehat RSUD. Kira-kira gimana dokter? Sip, jadi gini, emang penyakit gula itu ya itu tadi dok ya bisa kemana-mana. Salah satunya adalah ke kulit, atau dalam pengobatan gula itu menyebabkan gula yang tinggi itu menyebabkan kerusakan saraf. Sehingga pasien akan lebih cepat merasakan gatal. Kemudian yang kedua adalah rusaknya sirkulasi pembuluh darah kecil, jadi untuk menuju ke kulit itu terganggu. Itu juga menyebabkan ya jadi kulit kita kering, tambah gatal seperti itu. Kemudian yang satu lagi adalah pada orang dengan riwayat gula itu meningkatkan juga histamin yang ada di dalam tubuh kita. Makanya orang dengan riwayat gula itu gatalnya akan 2 kali lipat lebih dibandingkan orang gatal biasa. Betul. Bahkan bisa lebih ya, lebih dari 2 kali lipat. Oh gitu. Jadi karena gula yang berlebih di dalam darah kita bisa bikin kerusakan saraf. Betul. Dan juga pembuluh darah teminya ya dok ya. Dan juga ini dok, jadi tempat yang enak untuk jamur tumbuh. Jadi nanti juga dalam praktek sehari-hari nanti kita akan menemukan bahwa orang dengan riwayat gula atau pengobatan gula itu pasti akan lebih sering terjadi penyakit jamur. Terkena jamur ya dok ya. Karena gula itu makanan si jamur, makanya dia akan berulang. Nah itu yang harus kita jelaskan ke pasien supaya pasien tahu, supaya pasien kok kenapa sih nggak sembuh-sembuh? Nah iyalah, pasti, karena gulanya belum terkontrol. Seperti itu. Kalau selain yang tadi sudah dokter sampaikan nih dok, ada nggak dok ciri khas gatalnya si gatal diabetes nih dok? Apakah lokasinya, apakah bentuknya gitu? Kalau untuk lokasi ya bisa banget dok. Jadi biasanya itu maaf nih di area genital itu sering banget. Kemudian biasanya selain karena gula kan memang genital itu kalau kita apalagi cewek ya, kita mau mens itu biasanya juga ada gatal. Cuman ini di luar siklus men kok gatal aja. Nah itu kita wajib curiga nih. Terus selain itu biasanya juga di punggung, kemudian di pantat, di kaki juga lebih sering seperti itu. Terus ya itu dok, memang ada beberapa yang menunjukkan manifestasi kulitnya nampak nih, tapi ada juga yang benar-benar di dalam nih nggak keluar. Nah itu yang agak susah juga sih, makanya jadi nggak kelihatan kayak ada merah-merah atau apa, tapi gatal gitu ya dok, kayak mau digaruk aja gitu. Makanya harus ada pemeriksaan lebih lanjut gitu. Karena kalau jamur kan kelihatan ya, jelas ya dok nih jamur. Benar. Sampai pernah pengalaman dikit ya dok, kayak ini pasien nggak ada lesinya dok, maksudnya nggak ada merah-merahnya, sahabat sehat, tapi dia gatal banget sampai digaruk pakai garpu. Iya, selain garpu pisau juga ada. Serem ya. Tapi memang pasti 2 kali lipat lebih gatal ya dok ya. Benar. Gitu. Nah si gatal karena penyakit gula ini dok, timbulnya tuh biasanya di awal sakit gula sebagai notifikasi, atau karena udah gula terlalu lama tidak diobati dok biasanya? Jadi gini dok, kalau untuk itu memang bisa terjadi di awal dan bahkan di perjalanan pengobatan itu bisa banget. Nah kalau yang di awal ya itu tadi kita mengidentifikasinya dari anamnesa nih, kita tanya riwayatnya, kemudian apakah ada riwayat juga yang alergen yang menyebabkan dia muncul gatal, atau misalnya habis makan apa seperti itu. Kita tanya, kita gali, ternyata kok nggak ada ya. Nah itu berarti kita satu dulu nih curiga nih. Terus kemudian selain itu tadi dok pertanyaan yang ini dok, apakah di awal? Apakah udah agak lama gitu? Jadi itu tadi ya yang di awal itu. Makanya kalau misalnya seperti yang udah kita jelaskan di awal tuh lebih dari 2 minggu, di atas yang sederhana nggak ngatasin, lah kita cek gula. Jadi biasanya kita ngeceknya yaitu ya dok ya yang HbA1c, kemudian gula darah puasa sama 2 jam PP. Itu kemudian bisa juga terjadi di tengah atau dalam perjalanan pengobatan, itu bisa jadi juga. Nah itu pertanda juga, oh ini lagi gatal nih, berarti dia kemungkinan memang gulanya lagi tinggi.
kita tanya, ayo obatnya diminum nggak? Ayo Biasanya kan ketahuan loh, dokter Marsita tahu loh. biasanya pasien karena kan memang minum obat gula harus setiap hari ya dok. Iya, ya. iya, benar, Jadi benar. Walaupun lagi bagus juga ya, dok, ya. mungkin kan ada kejenuhan pasien, cuman ya harus wajib Iya sih, sih, seperti wajar itu. ya. Oh. Ya walaupun kita tahu sih pasti mungkin sahabat sehat bosen setiap hari minum obat, cuman tetap harus semangat karena Yes, banyak sekali semangat. manifestasi yang bisa keluar kalau kita lagi malas minum obat. Betul. Anggap aja vitamin ya dok Iya. ya. Nih dok, misalkan udah timbul nih gatal-gatal, sahabat sehat udah ngerasa nih kayaknya karena gulanya lagi tinggi deh. Apa yang sahabat sehat bisa lakuin di rumah dok? Apakah boleh digaruk? Semakin nikmat itu ya. Apakah pakai salep dulu? Apakah minum obat? Apakah langsung boleh cek gula Darah. terdekat? Oke, kalau untuk penanganan pertama itu memang yang jelas seperti yang saya jelaskan, kalau gatal itu jangan pernah digaruk. Oh oke, dicatat. Yes, karena semakin digaruk nih, Mm-mm. gatal itu akan melebar. Oh. Kemudian kulit kita akan menebal. Apapun itu penyebabnya dok? Yes, betul. Nah, kalau yang kulitnya udah menebal itu yang agak susah untuk kembali ke semula. Padahal pasien kan pengennya mulus lagi nih lah. Iya benar. Itu kan akibat dari Anda menggaruk ya, toh. Anda yang garuk. Jadi jangan minta pertanggungjawaban kita ya. Jadi kalau misalnya itu pertama adalah kompres-kompres saja dulu dok dengan es batu atau air dingin lah. Oh air dingin ya, Ya. dok, bukan air panas Yes, ya? jangan. Bukan air panas tapi air Ya, dingin. karena Oke. kalau air panas yang ada nanti malah makin kering, makin gatal. Oh, Seperti air panas kita bikin ketahui, kering, ya. orang dengan diabetes kan memang kulitnya kering tuh. Hmm. Jadi kompres-kompres itu dulu, kemudian misalnya di rumah ada pelembab nih boleh diolesin. Oke. Seperti itu. Nah, misalnya itu alhamdulillah mengatasi, ya sudahlah sambil kita kontrol gula darahnya. Oh baik. Gitu. Nanti kalau misalnya itu nggak berhasil, kemudian sudah sampai sempat minum antihistamin atau obat gatal, kok nggak perbaikan juga, segeralah periksa ke dokter. Karena khawatirnya nanti terjadi penyakit yang lain. Malah merembet ya dok ya. Benar. Sebelum kita loncat ke yang lain dok, untuk pelembab itu sendiri dok, ada nggak dok pelembab khusus yang digunakan? Misalkan kandungannya atau bagaimana konsistensinya gitu Ya, dokter? yang jelas gini dok, kalau untuk pelembab, kalau untuk orang-orang riwayat seperti diabetes, memang sebaiknya kita samakan juga pada orang-orang dengan yang kulitnya sensitif pada orang alergi. Oh oke. Jadi jangan ada parfumnya. Oke. Terus banyakin yang ada ceramide-nya atau pseudoceramide itu yang Oke. bisa melembabkan kulit. Terus kita biasanya kalau kulit kering itu kita pilih yang sediaannya krim. Oh krim ya dok ya? Supaya kelembabannya lebih lama. Dan pemakaian pelembab pun ada aturannya dok. Jadi Gimana, segera dok? setelah kena air. Oh. Nah, jadi kulit kita agak basah nih. Oke. Jadi misalnya habis mandi, terus kalau kita muslim habis wudu itu pakaiinlah pelembab. Jadi bukan dalam kondisi kering dok? Betul. Ternyata itu salah dok. Selama ini banyak yang salah ya berarti ya dok ya? betul. Jadi Oh. kondisi basah, agak-agak basah, kemudian Iya. dioles supaya lembabnya tetap lama. Terjaga Seperti ya. itu. Oh pas sama dokter tadi bilang pakai air dingin dulu Ya. dikompres atau pakai es batu masih agak lembab baru tambahin pelembabnya gitu ya Yes, dok ya. betul. Nah terus dok pemeriksaan ya tadi dokter bilang kan kalau misalkan udah pakai pelembab, udah curiga ini coba cek gulanya, kontrol ya, gula. benar. Gula itu bisa kita lakukan secara sederhana. Apa ada pemeriksaan yang direkomendasikan dok? Boleh sih dok, kalau misalnya di rumah kita punya alat, bolehlah pakai yang alat di rumah itu ya. Cuman kalau misalnya kok hasilnya meragukan nih, ya sebaiknya kita segera ke rumah sakit untuk mencek yang lebih lengkap lagi. Apalagi kalau gatalnya udah nggak tertahankan ya, daripada nanti makin lecet, makin luka, memperbaikinya juga lebih susah. Jadi segeralah cek ke rumah sakit. Fasilitas kesehatan ya dok ya. Kira-kira nih dok sebelum itu terjadi, pastinya kita harus modifikasi supaya nggak terkena diabetes ya dok ya. Gitu, jangan kurangi gula-gula dan yang lain-lainnya. Tapi ada nggak dok lifestyle atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa membantu nih mengurangi atau mencegah supaya gatal itu terjadi dok? Oke, yang jelas kita bisa mencegah ya. Kalau diabetes, kita udah kena diabetes ya sudahlah, kita harus tetap rajin minum obatnya. Tapi untuk perawatan kulitnya yang jelas kita mandi pakai sabun yang lembut nih. Sebaiknya sih hindarin yang antiseptik seperti itu. Oh, justru yang antiseptik hindari ya dok? Kalau pada orang kulit normal insya Allah sih masih oke-oke aja ya dok. Cuman kalau orang sudah ada kelainan di kulit, khawatirnya malah akan terjadi kelainan kulit yang lebih lagi.
Seperti itu. Pakai yang lembut-lembut aja deh. Kemudian hindarin yang ada wangi-wangiannya karena memang bisa mengiritasi. Seperti kita ketahui orang dengan diabetes kan kulitnya lebih sensitif nih. Jadi hindarin yang seperti itu. Kemudian memang usahakan juga mandinya pakai air biasa dan air panas yo. Gitu karena yaitu akan membuat tambah kulit kering lah, tambah gatel. Seperti gitu. Kemudian rutinkan juga pakai pelembab seperti yang saya jelaskan tadi. Memang pelembab itu sepertinya ini ya dok ya, hukumnya wajib. Gitu. Apalagi orang dengan diabetes, orang dengan alergi itu wajib banget. Sahabatan banget ya harusnya. Iya, bestie. Bestie banget, gak boleh lupa. Yes, bestie. Jadi memang wajib banget pelembab itu pun dibawa kemana-mana. Jadi segera setelah kena air pakailah si pelembab. Seperti itu. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang jelas pastilah harus minum obat gulanya. Terus kontrol rutin ke dokter supaya bisa di manajemen nih gulanya supaya kemana-mana pun insya Allah aman. Jangan sampai ada masalah baru lagi ya dok ya, benar-benar. Gitu. Kan sering nih kayak gatal ntar juga hilang. Iya memang kata dokter Marsita udah nonton kontrol aja gulanya ntar juga hilang. Nah kalau didiemin terus-terusan nih dok, nggak diobatin, nggak diatasin, garuk-garuk aja kerjaannya gitu, bahayanya apa dok? Ya yang jelas mengganggu banget ya dok, apalagi kalau misalnya pas tidur kita garuk-garuk kan juga mengganggu tidur juga ya. Bisa tidur ya, kualitas jadi kualitas tidur kita jadi terganggu. Yang jelas akan memudahkan terjadi infeksi sekunder karena dengan garukan itu akan mengakibatkan kulit kita akan lebih cepat luka atau jadi masuk kuman, jadilah infeksi. Iya, karena kita garuk kan suka ada lecet-lecet ya dok ya, dari lecet-lecet tuh masuk ya kuman-kumannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain bisa terjadi infeksi sekunder, itu juga akan bisa menyebabkan kelainan kulit yang permanen. Jadi kayak bekas-bekas gatalnya itu loh dok. Membekas ya dok ya. Nah oke lah, mungkin kalau masih tipis-tipis masih kita bantu nih pakai pelembab, pakai krim gitu yang bisa menipiskan bekas. Cuman kalau yang udah tebal, udah dalam itu yang susah banget. Seperti itu. Selanjutnya memang bisa yang tadi saya bilang kualitas hidup ya dok ya. Jadi kita jadi lebih terganggu, malah makin pikiran, makin ini kok nggak sembuh-sembuh sih. Makin gatel. Iya, makin gatel, benar banget. Seperti ya. itu. Jadi please deh jangan disepelekan karena dari yang kecil itu bisa jadi besar. Benar. Nah makanya kalau udah ada keluhan seperti yang udah kita obrolkan tadi ya dok, segeralah periksa ke pelayanan kesehatan terdekat. Terus selain itu, selain kualitas, kemudian bekas-bekas lukanya, kemudian infeksi sekunder, terus ya itu sih dok, jadi lebih kita pikiran itu akan lebih meningkat banget ya, karena dengan pikiran meningkat pasti otomatis gatal pun pasti akan lebih meningkat. Kebayang ya dok, kayak gatal karena gula aja kata dokter Marsita kan 2 kali lipat lebih gatal. Betul. Ditambah karena pikiran jadi makin gatal lagi. 4 kali lipat kayaknya. Gak kebayang deh gatalnya bakal gitu. Dan jangan terlambat wes si kue dok. Ya benar, Gitu. jangan terlambat. Iya. Nah, nonton podcast dokter Marsita nih, jangan-jangan gula tinggi, ternyata bener nih gulanya tinggi. Terus akhirnya dia coba diatasi lah, akhirnya hilang gatalnya nih dok. Apakah setelah gatalnya hilang, penyakit gulanya juga sembuh dok? Takutnya ada yang salah persepsi nih dok. Iya dok, jadi seperti yang kita ketahui memang kalau penyakit gula itu kan yang kronis residif ya dok ya. Jadi dia akan berulang, di saat ada pencetusnya dia akan meningkat. Kemudian kalau untuk sembuh total memang agak susah. Cuman insya Allah dengan kita memperbaiki gaya hidup, kemudian kebiasaan kita diperbaikin, insya Allah itu bisa stabil lah gula. Dan jangan lupa tetap minum obat itu ya. Gitu. Insya Allah ini kok akan stabil. Gatal pun pasti insya Allah juga akan lebih minimal. Betul, stabil belum tentu sembuh. Jadi diabetes kan memang penyakit yang panjang ya dok ya. Betul. Jadi bukan berarti gatalnya hilang, diabetesnya juga sembuh. Jadi sahabat sehat harus semangat, tetap dilanjut, jangan sampai malah ada gatal berulang. Iya, betul sekali. Iya, dok nih ternyata ada pertanyaan nih dok dari YouTube beberapa nih dok. Pertanyaannya Nabila bacain ya dok ya. Selamat siang dokter, saya mandi 2 kali sehari, sering menggosok dengan alat gosok hingga berbusa. Tapi kok sering merasa gatal di punggung dan belakang tangan. Apakah itu termasuk beresiko dari gula? Ya, oke. Dari sahabat sehat RSUD ya, oke. Menggosok.
Gosok-gosok yang pakai scrub gitu kali ya dok ya, yang kayak suka biar banyak busanya susut tapi kok malah tapi ada malah merusak kulit dok. Oh itu malah merusak ya dok ya? Jadi gini, kulit kita itu memang ini ya yang harus disayang-sayang nih. Jadi misalnya pun ini aku membahas yang mandi dulu ya. Jadi misalnya pun mandi dengan alat gosok, sebaiknya juga menggosoknya pun yang pelan-pelan ya dok. Jangan terlalu bersemangat banget. Yang ada dia malah akan merusak barrier kulit kita. Lah malah makin muncul keluhan. Cukup misalnya pun dia harus pakai yang itu, pilihlah yang bahannya lembut dan gosoknya pun pelan-pelan aja. Jadi jangan yang kan biasanya orang-orang pengen bersih ya kayak gini. Kayak nyuci wajan kan makin semangat makin bersih dok. Kalau kulit kita nggak gitu ya dok konsepnya ya. Jangan. Jadi kulit itu memang organ tubuh yang wajib kita jaga, kita sayang-sayang supaya tetap sehat, tetap halus seperti itu. Jadi saran saya misalnya mau mandi dengan menggosok, alat gosok tapi pilihlah yang lembut, terus jangan terlalu keras untuk menggosoknya, atau malah memang sebaiknya udah deh pakai sabun biasa aja, maksudnya nggak perlu pakai gosok-gosokan. Ya. Merasakan gatal di punggung. Nah ini kita lihat dulu nih gatalnya sudah berapa lama nih, sobat sehat RSUD nih. Kita harus ada anamnesa dulu, gatalnya sudah berapa lama, kemudian apakah gatalnya ini lebih gatal banget setelah dia misalnya nih habis digosok, itu kan bisa juga kayak dermatitis kontak ya dok ya. Benar. Seperti itu. Kemudian selain itu, udah pernahkah dia memakai misalnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi kayak pelembab atau mungkin dengan obat gatal? Kalau misalnya sudah kok ternyata masih itu, kemungkinan bisa dari resiko penyakit gula. Jadi untuk memastikannya bolehlah ke vaskes terdekat untuk memastikan. Gula aja dulu minimal dok ya, gula darah suap. Jadi kita harus tahu dulu nih anamnesanya bagaimana nih, gatalnya sudah berapa lama, kemudian sudah membaik belum dengan pengobatan sederhana seperti itu. Benar. Dan berapa lama itu tadi dok ya? Kalau udah lebih dari 2 minggu ya sebaiknya segeralah cek gitu. Bukan berarti sobat sehat udah gosok itu udah bersih dan jadi nggak gatal, harusnya bisa jadi justru menggosok itu dermatitis kontak seperti yang dokter bilang. Jadi malah ngerusak kulit. Malah jadi gatalnya dari situ. Betul. Sepertinya gitu dong. Jadi harus kita explore dan kita anamnesis lebih dalam sih. Boleh nanti mungkin ke RSUD Kota Bogor jadwal dokter Marsita hari apa aja dok? Sekalian promosi. Sabtu di RSUD Kota ini. Nah bisa tuh kalau mau lebih lanjut ya, lebih dalam. Nanti kita ngobrol lebih dalam ya. Iya. Oke gitu ya. Jadi memang tetap harus waspada ya, apalagi kalau sudah lebih dari 2 minggu. Kemudian udah minum obat tuh pakai pelembab enggak. Ini ditambah kalau ada gejala-gejala diabetes, turun berat badan. Terus kita harus tanya juga, itu tuh, dia mandinya pakai air hangat apa pakai air dingin? Iya benar, banyak faktor, itu juga yang harus dijelaskan. Loh dia gosok pakai air hangat. Iya benar. Belum tentu gula, kenceng air panas, combo. Betul. Tapi jujur enak sih dok, relax badannya, cuma kulit. Iya itu gatal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, semoga menjawab ya yang tadi ya. Dok, ibu 55 tahun, kulitnya menghitam dan kasar, seperti beludru di bagian belakang leher dan terasa gatal. Ia kira hanya karena kotor dan kurang mandi. Bagaimana hubungan kelainan kulit ini dengan resiko diabetes? Ini bagus sih dok pertanyaannya. Iya, benar-benar. Ini kalau sesuai dari pertanyaannya yang saya bayangkan ini nama penyakitnya adalah akanthosis nigricans dok. Jadi akanthosis nigricans itu mungkin dokter pernah lihat yang ada item-itemnya di leher seperti ini. Pernah kan? Apalagi maaf nih orang yang dengan obesitas dia kan lebih gelap di area leher seperti itu. Kemudian biasanya dilipatan. Itu memang bisa sebagai salah satu tanda prediabetes. Nah, cuman selain itu memang selain prediabetes dia juga tanda obesitas. Kalau saran saya, cek darah gulanya lengkap. Kemudian nanti kalau alhamdulillah itu hasilnya bagus, berarti memang dari kulit. Enggak dok, obesitas. Karena tadi dokter bilang karena memang itu sering terjadi pada orang yang obesitas. Sering banget terjadi. Cuman untuk membedakan ini benar-benar karena obesitas nih atau karena gula, yaitu tadi kita harus ngecek. Harus cek. Yes, harus kita cek ya ibu. Jadi kita biar tahu nih ini ngarahnya ke diabetes. Mamanya dibawa nih. Gitu. Dibawa cek. Yes. Bukan kurang mandi ya, bukan. Iya benar-benar. Karena Nabila kalau nggak salah dok, salah satu tanda kan diabetes itu ada resisten insulin dok. Salah satu tandanya juga bikin hitam itu ya dok, ya makanya obesitas itu. Akanthosis nigricans itu namanya. Benar banget. Iya,
Jadi memang harus diperiksa lebih lanjut untuk pemeriksaan lengkapnya. Bisa mungkin kalau yang dasar bisa di puskesmas ya dok ya. Kalau misalkan ternyata dirasa perlu, mungkin akan dirujuk ke fasilitas yang lebih atas lagi seperti itu. Semoga menjawab dan mamanya sehat-sehat ya. Amin. Nah kemudian ada lagi nih dok, kalau gatal dan jerawat di punggung yang on off, hilang timbul ya maksudnya, apakah juga tanda dari diabetes dok? Oke. Kalau untuk gatal dan jerawat di punggung itu sejauh yang saya ketahui dan saya baca itu nggak ada hubungannya sama diabetes gitu. Jadi memang jerawat itu ada lagi tuh faktor pencetusnya, memang salah satunya adalah yang dari makanan dan minuman manis-manis seperti itu. Jadi kalau untuk yang on off memang sebaiknya kalau ini benar jerawat ya, karena ada juga tuh dok kelainan di punggung yang disebabkan jamur. Namanya folikulitis malassezia. Itu wujudnya tuh persis banget kayak jamur, cuman bedanya kayak jerawat. Cuman yang membedakan itu adalah kalau jerawat itu kalau kita periksa secara teliti itu kita akan menemukan komedo di punggung. Cuman kalau pada folikulitis malassezia atau jamur di folikel rambut itu nggak ada komedonya. Seperti itu. Nah itu yang wajib kita pastikan dulu nih. Jadi jangan wah ini jangan-jangan diabetes, enggak juga sih. Jadi kita memang benar-benar harus memeriksa dulu. Karena kalau dari pertanyaan ini, gatal dan jerawat di punggung itu memang wajib kita periksa wujud kelainan kulitnya dulu. Nah setelah itu baru kita bisa pastikan seperti itu. Karena biasanya memang kalau untuk yang diabetes seperti yang kita jelaskan tadi kan gatalnya luar biasa ya dok ya. Kemudian sudah diobatin apapun kok nggak ngefek, nah itu baru yang kita curiga ke sana. Cuman kalau untuk gatal dan jerawat sebaiknya kita periksa lebih lanjut nih, kita jadi bisa memastikan ini ngarahnya ke jerawat atau ke yang jamur punggung seperti itu. Lagi-lagi perlu pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya. Lagi-lagi boleh ke Poli Dokter Marsita. Gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan diabetes. Jadi kemungkinan tadi seperti yang Dokter Marsita jelaskan antara jerawat atau jamur seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Dok, kalau gatal di sela-sela jari kaki dan muncul bau tidak sedap dan obat anti jamur hanya membantu sementara, apakah ini ada hubungannya dengan kadar gula darah? Bisa banget. Seperti yang kita jelaskan, jamur itu makanannya gula. Jadi dia makin banyak gula makin demen ya dok ya? Makin subur dan makmur ya. Jadi kita pasti dok, terapi awal kita harus ngasihin dulu nih. Kemudian nanti sambil kita observasi, biasanya kalau saya pribadi sih 2 minggu kita lihat. Kalau ternyata perbaikannya kok nggak signifikan, kita pikirkan untuk ke pemeriksaan gula darah. Ya apalagi katanya udah pakai obat anti jamur hanya sementara aja. Ini bisa banget ini berhubungan, makanya wah ini kok kayaknya nggak membaik-membaik, ya segera cek saja. Cek lengkap sih kalau bisa ya dok ya. Selengkap-lengkapnya dok ya. Kalau misalkan nih dok udah dicek gula darahnya ternyata normal, tapi masih ada jamurnya juga, itu berarti bisa dari kebiasaan. Iya betul. Gitu. Terus mungkin mohon maaf kurang bersih membersihkannya seperti itu. Jadi misalnya kita habis pergi nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, seperti itu kan juga ngaruh dok. Terus apalagi kalau kita keringatnya berlebih juga bisa menyebabkan jamur itu lebih subur lagi. Apalagi kaki tertutup ya dok. Benar. Kaos kaki terus apalagi sering nggak ganti kaos kaki dok. Kaos kaki. Jadi harusnya sekali pakai ya dok. Ya. Jadi combo banget ya. Tapi benar, adik Nabila masih SD. Memang waktu pertama ngajarin mandi, sela-sela kaki tuh selalu kelewatan. Karena gini-gini aja gitu kan. Padahal sela-sela kaki suka kelewatan gitu. Jadi suka agak bawel nih. Ayo kaki sela-sela kaki jangan lupa gitu. Benar-benar. Jadi bisa jadi dari situ juga ya sobat saya, semoga cepat sembuh dan jangan lupa diperiksa. Karena udah cuci tangan cuci kaki ya. Iya, cuci tangan cuci kaki karena tadi udah pakai obat jamur masih baik kan. Jangan. Kita lebih baik memastikan dulu sih kalau alhamdulillah nggak ada. Iya benar, kita suzon aja dulu demi kebaikan diri kita. Benar. Kita lanjut lagi dok. Banyak nih dok pertanyaannya nih. Dokter, saya ingin bertanya, apakah menggosok kulit dengan tawas itu baik? Menggosok kulit maksudnya di bagian mana ya? Karena kita tahu kayaknya tawas mungkin di ketiak ya kali ya maksudnya ya. Apakah ada yang pakai tawas badan-badan? Sepertinya bau badannya semua nih ya. Jadi semua ya. Menggosok kulit dengan tawas. Jadi gini dok, memang kan kulit orang itu beda-beda nih. Jadi ada yang benar-benar normal banget, nggak ada keluhan, nggak ada genetiknya juga. Tapi ada yang dia sensitif seperti itu.
monggo silahkan kalau misalnya sobat sehat tadi memakai tawas itu aman-aman aja, monggo silahkan dilanjut. Tapi kalau misalnya awal pakai oke nih, kemudian beberapa hari kemudian wah kok udah muncul merah-merah gatal, sebaiknya segera di stop karena itu tadi yang dermatitis kontak iritan tadi. Karena kan kita nggak tahu ya dok, tawas itu kan tetap iritan ya. Jadi mungkin di kulit saya cocok tapi di kulit dokter Nabila enggak kan bisa juga. Makanya selama ibu atau bapak atau kakak adik mencoba aman-aman aja, monggo silahkan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya kok ada keluhan atau beberapa hari kemudian muncul merah-merah, sebaiknya segera di stop. Seperti itu. Berarti memang pada dasarnya segala sesuatu zat yang dipakai ke tubuh kita itu cocok-cocokan juga ya dok ya. Betul. Tergantung kita alergi apa enggak. Yes. Karena kan kadang kalau lihat influencer pakai apa cocok, pas kita yang pakai duar. Nah jadi selama tawas itu aman-aman aja di Sobat Sehat, mangga dilanjutkan aja ya menurut Dokter Marsita seperti itu. Lanjutin aja. Baik dok, ada nggak satu pesan penting nih dok buat sahabat sehat RSUD Kota Bogor yang mungkin mengalami gejala yang dari tadi kita omongin ini yang kesindir-sindir nih dari tadi. Ada pesan langsung ya? pada menuin RSUD nih mau periksa nih. Masya Allah, iya Nggak saja perlu nih. lah. Ada nggak dok satu pesan terakhir nih dok? Oke, yang jelas seperti tema kita hari ini, jangan sepelekan dan jangan terlambat untuk segera periksa kulit gatal yang walaupun mungkin disepelekan oleh sobat sehat RSUD. Periksa aja karena dari kulit itu kita bisa ketahui nih penyakitnya kemana aja seperti itu. Jadi kulit itu sebagai gerbang awal nih dok, gerbang awal untuk mengetahui oh ini ternyata sakit ini sakit itu. Jadi jangan jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk kita bisa tahu nih betul penyebabnya apa karena Yes. bisa makin parah ya dok ya. Jadi mumpung masih sedikit, kemudian mumpung masih awal, kalau nggak yakin udahlah segera periksa aja karena Biar aman ya, Dok, ya. biar aman, biar sehat semua, kita juga tidur juga lebih enak, nggak terganggu. Benar-benar. Seperti itu. Terus misalnya sudah terkena diabetes, tetap harus rutin minum obat dan jangan lupa kalau untuk kulitnya pakai pelembab. Nah itu penting banget ya dok ya. Yes. Baik, nah jadi Sobat Sehat RSUD Kota Bogor, kalau misalkan gatal-gatal lebih dari 2 minggu nggak sembuh-sembuh udah minum obat, ada disertai gejala diabetes seperti sering pipis, sering haus, sering lapar, penurunan berat badan, jangan sungkan-sungkan untuk langsung periksakan gula darah di fasilitas kesehatan terdekat. Di apotek deket rumah aja biasanya ada tuh dok cek gula darah aja. Iya kan, 5.000, 10.000 tergantung di mana kan murah kok. Yes, betul. Kalau misalkan tinggi, nah enggak langsung berobat kepada ahlinya. Kalau di RSUD Kota Bogor salah satunya ada Dokter Marsita. Jadwal dari hari Senin sampai hari Sabtu ya dok ya? Hanya jamnya aja yang berbeda. Kalau Senin itu jam 8 sampai jam 11, Selasa sampai dengan Jumat itu jam 8 sampai jam 12, Sabtu jam 8 sampai jam 10. Oke, dicatat ya Sobat Catat Sehat ya. RSUD Kota Bogor. Semoga bermanfaat apa yang kita sharing-sharing hari ini. Bagi saya pribadi sih sangat bermanfaat dokter. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya untuk sobat sehat Iya, RSUD. semoga bermanfaat. Setidaknya yang kecil ini mereka jadi tahu nih apa yang harus dilakukan. Hal kecil ini jadi aware ya. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti itu. Baik, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga sehat selalu. Jangan lupa selalu cek apa yang salah ya dengan tubuh kita. Terakhir jangan lupa follow, subscribe, like, dan share biar podcast RSUD Kota Bogor makin rame. Udah episode 104 nih dok, keren banget. Mantap. Semoga terus berlangsung. Iya, sangat bermanfaat soalnya. Alhamdulillah. Oke deh, good job buat tim podcast RSUD Kota Bogor juga. Terima kasih semuanya. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.